Halo semuanya, selamat datang di video pembahasan praktikum pemrograman 1. Pada video kali ini kita akan membahas terkait metode pencarian atau metode searching pada C++. Pencarian data diperlukan untuk mencari informasi khusus dari sekumpulan data, tetapi informasi mengenai lokasi dari data yang dicari belum diketahui sebelumnya. Pencarian data dapat dilakukan dengan beberapa metode, di antaranya yang pertama adalah metode linear atau beruntun yang disebut juga dengan sequential search. Yang kedua adalah metode biner atau metode bagi dua yang disebut juga dengan binary search. Kita akan membahas kedua metode ini secara lebih detail. Pertama, kita akan membahas terkait dengan pencarian dengan metode linear atau sequential search. Pencarian linear dapat dilakukan pada data yang belum terurut maupun data yang sudah terurut. Pencarian linear dilakukan dengan melakukan penelusuran data satu persatu, kemudian dicocokkan dengan data yang dicari. Jika tidak sama, maka penelusuran dilanjutkan. Jika sama, maka penelusuran dihentikan dan berarti data yang dicari telah ditemukan. Misalnya kita memiliki sekumpulan data seperti berikut ini. Sekumpulan data ini berisi data dari setiap mahasiswa yang menyatakan informasi terkait dengan student ID, nama, dan skor dari mahasiswa tersebut. Misalnya kita ingin mencari nilai dari Charlie, di mana pada kasus ini kita hanya mengetahui student ID dari Charlie yaitu 10105. Untuk mengatasi masalah ini, kita dapat menggunakan pencarian linear untuk mencari nilai dari Charlie. Berikut ini merupakan contoh program searching menggunakan metode linear. Program ini diawali dengan include IOStream, kemudian using namespace std, kemudian kita masuk ke fungsi main. Pada program ini diawali dengan inisialisasi nilai variabel font yang bertipe boolean menjadi false. Selanjutnya kita deklarasikan variabel k yang bertipe string. K ini digunakan untuk menyimpan query atau nilai yang akan dicari pada data tersebut. Pada kasus ini yang akan kita masukkan adalah nilai student ID. Selanjutnya kita definisikan struct student yang menyimpan informasi dari setiap student, berisi student ID, name, dan skor dari student tersebut. Kemudian kita inisialisasi array of struct yang bernama student list, dan kita isikan sekumpulan data student. Kita akan menggunakan data yang ada pada tabel sebelumnya yang terdiri dari 5 mahasiswa. Selanjutnya, user akan diminta untuk memasukkan key dari student ID yang akan dicari, kemudian dimasukkan ke variabel key. Selanjutnya, merupakan blok kode untuk melakukan pencarian dengan metode linear. Pencarian ini dilakukan menggunakan fungsi perulangan for dari 0 hingga i kurang dari 5, kemudian akan dicek menggunakan fungsi if. Apabila data student ini sama dengan data yang dicari pada k, maka variabel font akan dirubah menjadi true. Kemudian akan ditampilkan nilai dari student ID, name, dan skornya, berdasarkan dengan student ID yang memiliki kesamaan nilai dengan k yang tadi. Kemudian fungsi ini diakhiri dengan break agar tidak melakukan pengecekan lagi. Kemudian apabila data tidak ditemukan, jadi apabila font selalu bernilai false, maka akan ditampilkan kalimat cout the data is not found. Kemudian program ini akan diakhiri dengan return 0. Misalnya kita memasukkan nilai student ID 10105, maka akan ditampilkan hasil student ID, student name, dan skor dari mahasiswa yang memiliki student ID 10105. Kemudian misal kita memasukkan nilai k yang tidak ada pada list, misal 10106, maka akan ditampilkan the data is not found. Metode pencarian linear memang memiliki keuntungan untuk melakukan pencarian data pada sekumpulan data yang memiliki elemen yang tidak terurut. Namun apabila kita memiliki data yang cukup besar, maka pencarian dengan metode linear ini memerlukan waktu yang lebih lama karena harus melakukan pengecekan satu persatu hingga menemukan data yang dicari. Oleh karena itu, untuk mengatasi masalah sebelumnya, dikembangkan metode biner atau metode bagi dua untuk mengatasi permasalahan tersebut. Pencarian dengan metode biner atau bagi dua, atau disebut juga dengan binary search, hanya dapat dilakukan pada data yang sudah terurut saja.
Pendekatan yang dilakukan dengan metode ini adalah dengan membagi jangkauan atau range nilai yang akan dicari. Metode biner ini akan mencari data pada kelompok sebelah kiri dari elemen tengah apabila lebih kecil dari nilai elemen di tengah, dan akan mencari data pada kelompok sebelah kanan elemen tengah apabila lebih besar dari nilai pada elemen di tengah. Keuntungan dari penggunaan metode ini berupa waktu pencarian yang lebih cepat, namun memiliki kerugian di mana metode ini hanya dapat diterapkan pada data yang telah diurutkan saja. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana proses pencarian dengan menggunakan metode biner. Misalnya kita memiliki sekumpulan data yang berisi angka-angka seperti berikut ini. Kemudian jika kita hendak mencari angka 8 pada data ini, maka prosesnya seperti berikut. Yang pertama, kita harus mengurutkan data dari nilai yang terkecil hingga nilai yang paling besar. Kemudian tabel akan dibagi menjadi dua, yaitu tabel subbagian kiri dan tabel subbagian kanan. Selanjutnya kita akan mengecek nilai paling kanan dari subbagian kiri, yaitu 4, dan nilai paling kiri dari subbagian kanan, yaitu 5. Jika nilai yang dicari lebih besar atau sama dengan nilai paling kiri dari subbagian kanan, yaitu 5, maka pencarian akan dilakukan pada subbagian kanan. Sedangkan apabila nilai yang dicari lebih kecil dari nilai paling kanan dari subbagian kiri, maka pencarian dilakukan pada subbagian kiri. Karena nilai yang kita cari adalah 8, maka pencarian akan dilanjutkan pada subbagian kanan. Selanjutnya, subbagian kanan akan dibagi menjadi dua, yang akan terbagi menjadi subbagian kiri dan subbagian kanan. Kemudian akan dicek kembali nilai paling kanan dari subbagian kiri, yaitu 6, dan nilai paling kiri dari subbagian kanan, yaitu 7. Jika nilai yang dicari lebih besar atau sama dengan nilai paling kiri dari subbagian kanan, yaitu 7, maka pencarian dilakukan pada subbagian kanan. Sedangkan apabila nilai yang dicari lebih kecil daripada nilai paling kanan dari subbagian kiri, yaitu 6, maka pencarian akan dilakukan pada subbagian kiri. Karena nilai yang kita cari adalah 8, maka pencarian akan dilanjutkan di subbagian kanan. Selanjutnya, hasil subbagian kanan ini akan dibagi menjadi dua lagi. Kemudian dicek kembali nilai paling kanan dari subbagian kiri, yaitu 7, dan nilai paling kiri dari subbagian kanan, yaitu 8. Jika nilai yang dicari lebih besar atau sama dengan nilai paling kiri dari subbagian kanan, maka pencarian dilakukan pada subbagian kanan. Sedangkan jika nilai yang dicari lebih kecil dari nilai paling kanan dari subbagian kiri, yaitu 7, maka pencarian dilakukan pada subbagian kiri. Karena nilai yang kita cari adalah 8, maka akan dicari pada subbagian kanan. 8 adalah nilai pertama yang akan dicek pada subbagian kanan, sehingga kita akan mendapatkan hasil bahwa nilai 8 ini adalah nilai yang ada di dalam list. Berikut ini merupakan contoh program searching menggunakan metode biner atau binary search. Program diawali dengan include IOStream, kemudian using namespace std. Selanjutnya, fungsi main pada program ini diawali dengan inisialisasi nilai variabel font yang bertipe boolean dan nilainya adalah false. Kemudian inisialisasi data yang berupa array. Data tersebut berisi nilai dari 0 hingga 9 dan data ini sudah terurut. Kemudian inisialisasi nilai i sama dengan 0, kemudian inisialisasi nilai j yang merupakan panjang dari array yang didapatkan dari pembagian antara size of data dengan size of each element. Kemudian deklarasi variabel mid yang bertipe integer. Variabel mid ini digunakan untuk menyimpan nilai yang menyatakan posisi tengah dari array. Kemudian deklarasikan pula variabel k yang bertipe integer. K ini digunakan untuk menyimpan query atau nilai yang akan dicari pada sekumpulan data. Selanjutnya, user akan diminta untuk memasukkan key atau nilai yang akan dicari. Selanjutnya, letakkan kode untuk melakukan pencarian dengan metode biner. Pencarian ini dilakukan menggunakan fungsi perulangan while, di mana kondisinya apabila font bernilai false dan i kurang dari sama dengan j, maka statement-statement selanjutnya akan dijalankan. Yang pertama, inisialisasi nilai mid yang merupakan hasil bagi antara nilai penjumlahan i plus j dibagi 2. Kemudian
kita akan mengecek apabila nilai tengah ini lebih kecil daripada K atau data yang kita cari, maka nilai I ini akan diubah menjadi mid plus 1. Artinya pencarian akan dilakukan dari I yang baru hingga J. Berarti pencarian dilakukan pada subbagian kanan. Kemudian apabila nilai tengah sama dengan nilai K yang kita cari, maka variabel font akan dirubah menjadi true, artinya nilai tersebut ditemukan dalam data kita. Kemudian apabila kedua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, jadi nilai tengah lebih besar daripada K, maka nilai J ini akan diubah menjadi mid dikurangi 1, dan pencarian dilakukan dari I hingga J yang baru tersebut. Artinya pencarian ini dilakukan pada subbagian kiri. Selanjutnya apabila data kita tidak ditemukan, jadi font bernilai false, maka akan ditampilkan kalimat the data is not found. Sedangkan apabila tidak, maka akan ditampilkan kalimat the data is found. Kemudian program ini akan diakhiri dengan return 0. Misal kita memasukkan nilai 8, maka akan ditampilkan kalimat the data is found. Kemudian apabila kita memasukkan nilai K yang tidak ada pada list, misalnya 21, maka akan ditampilkan the data is not found. Dapat disimpulkan bahwa keuntungan dari metode biner ini berupa waktu pencarian yang lebih cepat karena kita tidak perlu melakukan pengecekan satu persatu. Baiklah, kita sudah membahas terkait pencarian atau searching dan dua metode yang dapat digunakan untuk melakukan searching beserta contoh programnya. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait metode searching pada C++. Terima kasih telah menonton video ini dan sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya.